Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ilm, dan ilm indal manatiko terbagi menjadi dua, atau idrok terbagi menjadi dua, imma idrok ma'al hukmi atau bighairil hukmi. Yang bighairil hukmi dinamakan dengan tasawur, yang ma'al hukmi dinamakan dengan tasdik, ya kan ya. Kemudian amalul mantik atau ghayah al mantik, yaitu apa? Ismatud dzihn anil khata'i fil fikr, ya kan ya. Wal fikr apa? Tartibu umurin ma'lumatin lita'addi ila umurin majhulin wa huwa yanqasimu ila qismain. Al mutawassilu apa? Ila tasawwur, itu disebut dengan apa? Al qaulu syarih, al musil, al mutawassil ila at-tasdiq, itu disebut dengan al hujjah awil qiyas. Dan sebelumnya kita udah membahas pembahasan mabadinya, yaitu kulliyat al khamis, pembahasan tadi sama arti. Maka sekarang kita akan masuk ke makosidnya, yaitu apa? Al-qaul asy-syarih. Paham ya? Qaul syarih ini ada beberapa nama. Yang pertama ada yang dinamakan dengan mu'arrif. Al-qaul asy-syarih yang pertama namanya disebut dengan al-mu'arrif. Yang kedua namanya at-ta'rif. Terus yang ketiga namanya al-qaul asy-syarih. Ada tiga nama yang masyhur, ada al-mu'arrif, ada at-ta'rif, ada al-qaul asy-syarih. Kenapa disebut dengan mu'arrif? Karena mu'arrif apa? Yakshif wa yu'arrif al-mahiyah. Dinamakan mu'arrif li'annahu yakshif wa yu'arrifu al-mahiyah. Dia menyingkap, dia mentarif suatu mahiyah. Karena ingat, kita gak tahu mahiyah tersebut. Mal insan, tahu gak mahiyahnya? Kita gak tahu. Maka fungsinya mu'arrif itu apa? Yakshif al-mahiyah, yu'arrif al-mahiyah. Makanya dia disebut dengan al-mu'arrif, gitu ya. Dan terkadang mu'arrif juga disebut kepada seseorang yang mengitlakannya. Misal ketika ada seseorang nanya mal insan, kemudian ana menjawab al hayawan an natik, fal mutakallim, yaitu al hayawan natik, mutakallimnya dia disebut mu'arrif majazan, laisa hakikatan. Hakikatnya tadi yakshif wa yu'arrif al mahiyah. Paham? Oke, tapi terkadang dia diitlakan kepada yang mengucapkan al mutakallim ala al qaul asy-syarih atau ala al mu'arrif. Tamam, itu yang pertama. Kenapa dia dinamakan mu'arrif. Kemudian yang kedua dia dinamakan at-ta'rif, dan ta'rif adalah masdar. Berarti di sini secara lughah dia apa? Min itlaqil masdar wa iradatu ismil fa'il. Tetap yang diinginkan adalah mu'arrif, gitu ya. Min itlaqil masdar wa iradatu ismil fa'il majaz. Dinamakan dengan at-ta'rif. Nama yang pertama disebut apa? Al-mu'arrif. Ada nama lain yaitu namanya at-ta'rif. Ta'rif secara lughah ini masdar. Masdar berarti ta'rif apa? Pengertian. Ya kan ya? Bahas kayak gitu doang. Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Yaitu isim fa'ilnya. Makanya dia ada majaz di sana. Min itlaqil masdar wa iradatu ismil fa'il. Kalau melihat secara lughah. Tapi kalau secara istilah enggak. Dia disebut dengan al-haqiqah al-urfiyah. Ta'rif ya ta'rif. Gitu ya. Yaitu apa? Yakshiful mahiyah wa yu'arrif al-mahiyah. Ya emang udah dinamakan ta'rif. Emang namanya ta'rif. Yang misalnya ketika ditanya al-insan itu adalah al-hayawan an-natik, ya ini udah dinamakan ta'rif. Kalau secara istilah. Kalau secara lughah tadi ada majaz, paham? Oke. Kemudian nama yang ketiga yaitu dinamakan dengan al-qaul asy-syarih. Nama yang ketiga disebut dengan al-qaul asy-syarih. Kenapa disebut qaul? Li'annahul murakkab. Karena disebut qaul dia murakkab indal manatiko. Lihat, al-hayawan an-natik dia murakkab. Disebut syarih karena kenapa? Karena dia al-mubayyin wal mufassil li'annahu yashrah wa yufassil wa yubayyin al-mahiyah. Ya kan ya? Nih, lihat.
Al hayawan an-natik yubayyin wa yufasil wa yashrah al mahiyah apa enggak? Fasil, yubayyin wa yashrah. Ya kan ya? Maka dia disebut dengan al qaul asyari karena dia apa? Yashrah al mahiyah, yufasil al mahiyah bainahu wa baina ghairihi wa yubayyin al mahiyah bainahu wa baina ghairihi. Paham? Oke, itu salah itu 3 tasmiyah. Itu dinamakan mu'arrif, dinamakan ta'rif, dinamakan al-qaul asyarih. Oke ya. Sabab tasmiyahnya udah kita sebutkan. Kemudian fama huwa al-qaul asyarih atau ma huwa al-mu'arrif atau ma huwa at-ta'rif. Tadi apa namanya? Itu sirru tasmiyah atau sabab tasmiyah, kenapa dia dinamakan mu'arrif, kenapa dia dinamakan ta'rif, kenapa dia dinamakan al-qaul asyarih. Sekarang fama huwal mu'arrif, fama huwa ta'rif, fama huwal qaul asyarih. Al-qaul asyarih atau at-ta'rif huwa ma kana ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati al-mu'arraf. At-ta'rif atau al-mu'arrif atau al-qaul asyarih apa? Ma kanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati al-mu'arraf. Ma apa maksudnya ma? Yaitu al-lafad. Ma di sini maksudnya al-lafad. Kenapa disebutkan lafad? Karena kalamuna fil lafzi, gitu ya. Kita gak membahas yang bukan lafad. Karena kemarin yang yutabar inda dalalah apa? Ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Karena dia yang apa? Dia yang syakshiful mahiyah. Kita gak membahas yang bil isyarah ataupun yang lain. Makanya ma di sini yang dimaksud adalah al-lafad. Karena satu-satunya yang bisa yakshif al-mahiyah apa? Lafad. Bil isyarah bisa apa enggak? Gak bisa. Ya kan ya? Maka ma-nya di sini adalah maknanya al-lafad. Kanat hadil apa? Ma kanat ma'rifatuhu apa? Ma'rifah lafad. Makanat ma'rifatuhu, berarti apa maksudnya ma'rifatuhu? Khuturuhu wa khuduruhu fi dhihni, gitu ya. Ketika kita membayangkan khutur, gitu ya, wa khudur, ketika lafal ini hadir fi dhihni sami', fi dhihnina, fi khuturina, gitu ya. Apa? Sababan, dia menjadi sebab dalam apa? Fi ma'rifati al-mu'arraf. Ma'rifah yang kedua ini berbeda dengan ma'rifah yang pertama. Ma'rifah yang kedua terbagi menjadi 2. Ada yang disebut ma'rifah at-tasawwur bil kunhi sama litamyiz amma ada. At-tasawwur bil kunhi awil mahiyah. Kun itu al-mahiyah atau al-haqiqah, nama lainnya kunhun bil kunhi. Lebih banyak istilahnya, gitu ya. Jadi jangan aneh. Bil kunhi apa maksudnya? Bil mahiyah, bil haqiqah, gitu ya. Ma, ya. Ta'rif atau al-qaul asyarih atau al-mu'arrif itu adalah lafaz. Berarti kesimpulannya apa? Berarti lafzun, gitu ya. Kana khuturuhu wa huduruhu fi dhihni sababan fi tasawwuril mu'arrafi bil kunhi au bitamyizi amma ada. Belum ya? Lafzun kana khuturuhu wa huduruhu fi dhihni sababan fi ma'rifatil mu'arrafi bil kunhi atau au bitamyizihi amma ada, gitu ya. Karena tarif
Nanti kalau dia yakshiful mahiyah, yu'arrif al-mahiyah, yatasawwar al-mahiyah, nanti dinamakan dengan ta'rif bil had. Kalau dia apa? Yumayyiz amma ada, itu disebut dengan ta'rif bil rasam. Paham ya? Makanya ma'rifah yang di sini berbeda dengan ma'rifah yang pertama. Paham ya? Itu adalah makanat ma'rifatu sababan fi ma'rifah, fi ma'rifatil mu'arraf, dan mu'arraf bisa yatasawwur bi kunhihi atau yatasawwar mahiyatu atau apa? Yatamayyaz amma ada. Paham ya? Apa contohnya? Contohnya seperti al-insan misalnya. Ketika seseorang nggak tahu makna insan, mal insan, kemudian kita jawab apa? Huwa al-hayawan an-natiq. Dengan kita menyebutkan al-hayawan an-natiq, si sami yaitu si penanya tadi yang dia gak tahu mal insan, dia yatasawar apa? Yatasawar al-mahiyah atau yatasawar al-kun. Mafhum ya? Maka ini apa? Bil atau tasawur bil kunhi awil mahiyah. Dia mengetahui apa? Dia mengetahui mahiyahnya. Dia mengetahui kunhunya, gitu ya. Dia mengetahui hakikohnya. Paham ya? Tapi gak semua ta'rif itu mengetahui mahiyahnya, gitu ya. Karena ta'rif ada juga yang hanya apa? Yumayyiz amma ada. Contohnya seperti apa? Ketika ada seseorang nggak tahu makna insan, dia bertanya mal insan, kemudian menjawab. Kita menjawab dengan huwa al hayawan ad-dhahik. Apakah ini yatasawwar kunhuhu atau mahiyatuhu? La. Karena mahiyah insan hayawan natik. Berarti apa? Ketika itu yatasawwar mahiyatuhu apa enggak? La. Tapi apa? Yumayyiz amma ada. Bas. Dia la yatasawwar kunhuhu. La yatasawwar mahiyatuhu. La yatasawwar hakikatuhu. Paham ya? Dia hanya apa? Yumayyiz amma ada. Paham ya? Karena mahiyahnya ini. Paham? Oke ya. Oh. Kenapa kanat sih? Kenapa punya kanat? Makanat ma'rifah. Oh. Paham? Ada pertanyaan tentang tarifnya? Seberapa tarif? Ada yang bingung? Yang tamyiz sama aja contoh yang berhewan. Ketika dikatakan ada seseorang bertanya, dia yajhal anil insan, berarti dia nggak tahu mana insan. Kemudian ente bilang apa? Al hayawan ad-dhahik. Hal hayawan dhahik mahiyah min mahiyatil insan? La, berarti dia apa? La yatasawwar mahiyatu, tapi apa? Yumayyiz. Iya kan ya? Bil hayawan ad-dhahik kita hanya bisa membedakan, oh, hayawan insan itu adalah yang bukan asad, yang bukan faros. Dia hanya apa? Yumayyiz amma ada. Tapi dia la ya'rif mahiyatu. Mafhum? Ada lagi? Ada lagi? Aman? Aman ya? Oke. Kemudian wal qaulu syari yang qasimu ila salasah ijmalan wa khamsah tafsilan. Dia terbagi menjadi tiga. Tarif ini terbagi menjadi tiga. Atau al-qaul asyari atau al-mu'arrif sama aja ya. Terserah antum mau mentabir tarif, mau mu'arrif, al-qaul asyari, terserah. Yang penting tahu alasannya. Dia terbagi menjadi tiga ijmalan, yaitu ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasm, ada ta'rif bil lafzi. Tiga ijmalan wa khamsah tafsilan. Karena kenapa khamsah tafsilan? Karena had nanti terbagi menjadi dua. Ada at-tam, ada
an-naqis. Begitupun rasam, ada rasam tam, ada rasam naqis. Maka semuanya ada berapa? Ada had tam, ada had naqis, rasam tam, rasam naqis adalah 8. Berapa semuanya? 5. Makanya dia ta'rif atau al-qaul syar'i dia menjadi 3 bagian: ijmalan, wa khamsah tafsilan. Karena ketika ditafsil had ada 2, rasam ada 2, ditambah lafaz jadi berapa? 5. Fama huwa al-had at-tam? Oke. Al-had at-tam yaitu adalah at-ta'rif, huwa at-ta'rif bi jami'iz dzatiyat. Al-had at-tam at-ta'rifu bi jami'iz dzatiyat. Nah, antum kalau nggak paham zati, nggak bakalan paham di sini. Apa aja zatiyat? Ya kan ya? Kalau antum nggak tahu mana aja yang masuk ke zatiyat, antum nggak bakalan bisa paham di sini. Maka ketika ana bilang at-ta'rif bi jami'iz dzatiyat, kalau antum paham pembahasan sebelumnya, antum akan tahu oh berarti hatam itu apa? Al-murakkabu minal jins al-qarib wal fasl al-qarib. Ya kan ya? Karena zati itu ada 2, jins atau fasl. Paham? Oke ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada tadi misalnya al-insan. Seorang nggak tahu makna al-insan, yajhal makna al-insan. Al-insanu huwa apa? Al-hayawan an-natik. Al-hayawan bin nisbati lil insan. Dia jinsun, faslun, khasah, arad'am. Apalagi apa nau? Al-hayawan bin nisbati lil insan. Dia jinsun. Jinsun qarib au ba'id. Jinsun qarib. Nah, sekarang kalau antum nggak paham pembahasan sebelumnya tentang jins qarib, apa jins qarib? Tamamul mushtarak bainal mahiyati wa baina kulli ma yusyarikuha fiha. Ya kan ya? Bahaya kalau antum nggak paham pembahasan jins qarib. Ya kan ya? Maka akan pusing sendiri. Apa maksudnya hayawan ini emang jins qaribnya ya? Ya, antum kalau nggak paham pembahasan bab selanjutnya, nggak bakalan paham di sini apakah hayawan ini jins qaribnya atau jins maidnya. Ya kan ya? Bagaimana cara mengetahuinya? Silakan merujuk lagi. Gitu ya. Hayawan dia jins qarib bagi insan, dan natik ini adalah fasal qarib bagi insan. Maka ketika itu dia apa? Min qabili al-had at-tam. Karena had at-tam apa? At-ta'rif bi jami'i dzatiyat, dengan keseluruhan zatiyatnya. Dan zati itu cuma ada dua, imma jins atau fasal. Dan yang dipilih di sini adalah al-jins, pun bukan jins yang baik tapi al-jins al-qarib, dan fasal pun di sini ya fasal qarib. Tapi musannif ataupun syarih tidak membahas tentang fasal qarib. Maka kita tinggalkan. Ini yang disebut dengan al-had at-tam. Paham sampai sini? Hatam aman? Udah ya. Hatam itu tarif dengan keseluruhan zatiyat, seluruhnya zati. Gitu ya. Itu apa? Bil jins al-qarib wal fasl al-qarib. Karena bayangin, kalau dia pakai jins ba'id, apakah ta'rif bi jam'i zatiyat atau bi ba'di zatiyat? Kalau dia pakai jins al-ba'id, dia ta'rif bi jami'i dzatiyat atau bi ba'di dzatiyat? Bi ba'di dzatiyat. Karena apa? Ada jins qarib yang ketinggalan. Tapi ketika ente menyebutkan jins qarib, jins ba'id ikut apa enggak? Ikut. Karena ketika dibilang hayawan, apa makna hayawan? Jismun namin hassas mutaharrikun bil iradah. Semuanya ikut.
Tapi ketika ente bilang misalnya an-nami, an-natik, hayawan ikut apa enggak? Jism, ketika dibilang jism an-natik, hayawan ikut apa enggak? Enggak. Ya kan ya? Makanya dia disebut at-tam. Dia disebut tahtam karena dia apa? Ta'rif bi jami'i dzatiyat. Seluruhnya ada, semuanya ada. Paham? Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya al-had an-naqis. Al-had an-naqis dia ta'rif dengan apa? Al-jins. Al-ba'id sama apa? Al-fasl, al-qarib, au apa? Al-fasl, qarib, faqat. Had naqis itu yang tersusun dari apa? Al-jins, al-ba'id, wal fasl, al-qarib. Apa contohnya? Contohnya ketika tadi ada seseorang yajhal anil insan. Kemudian kita menjawab apa? Al-insanu huwa apa? Al-jismu an-natik. Jism, jins qarib, apa jins ba'id bagi insan? Jins ba'id. Karena kenapa dia jins ba'id? Li'annahu tamamul mushtarak bainal mahiyati wa baina ba'di ma yusyarikuha fiha. Ya kan ya? Antum bisa jawab kalau misalnya antum tahu oh ini jins qarib, ini jins ba'id. Kenapa dia jins qarib? Karena seperti ini. Kenapa dia jins ba'id? Karena seperti ini. Nahum ya? Wal dan dia apa yang tersusun juga dari fasl qarib faqat. Atau ketika ada seseorang menanyakan mal insan kemudian antum jawab huwa an-natik. Ini juga disebut dengan al-had an-naqis. Tamam? Sekarang, kenapa dia disebut dengan al-had? Limadza summiya haddan? Tasmiyatuhu bil had karena had secara lugah apa? Al-man'u. Al-had secara lughatan al-man'u. Makanya aturan Islam disebut dengan apa? Al-hudud. Ya kan ya? Al-hudud asy-syar'iyyah. Ya kan ya? Summiya bil hudud. Karena dia apa? Al-man'u. Atau disebut juga hududud dar. Atau apa? Atrafuha wa muntahaha. Ya kan ya? Disebut hududud dar. Oh, ini berarti ujungnya. Hadnya ini nih. Ya kan ya? Atau atrafnya adalah ini, muntahanya adalah ini. Berarti apa maksudnya? Mana'at. Kenapa disebut dengan had? Karena dia apa? Mana'at. Makana dakhilan an yakhruj wa makana kharijan min an yadkhul. Oke. Dia dinamakan had karena secara logo tadi dia apa? Al-man'u. Karena kayak tadi misalnya at-ta'rif bil had at-tam misalnya ketika dikatakan tadi apa al-hayawan an-natik al-insan huwa al-hayawan an-natik ketika dikatakan al-hayawan an-natik mana'at ad-dakhil min an yakhruj ya kan ya wa mana'at al-kharij min an yadkhul makanya dia disebut dengan al-hudud seperti rumah. Ya kan ya, lihat ujung rumah. Ini misalnya rumah, kemudian ada pagar. Ya kan ya, yang ada di dalam rumah dia tidak bisa keluar dan yang di luar itu tidak bisa disebut bagian daripada rumah. Ya kan ya? Karena ada hadnya, ada hududnya. Begitupun di sini sama. Ya kan ya? Dengan hayawan natik tidak bisa masuk. Ya kan ya? Yang bukan bagian daripada hayawan natik atau bukan bagian daripada insan. Yang bagian dari insan nggak bisa keluar daripada mahiyahnya insan. Makanya dia disebut dengan al-had. Paham ya?
Tuh. Berarti ada munasabah baina makna lugawi wal istilahi gitu ya. Apa munasabahnya? Karena tarif tadi secara istilahi apa? Hatam ini yaitu adalah at-ta'rif bil jinsil qarib wal fasil qarib. Dan ta'rif bil jinsil qarib wal fasil qarib apa? Yamna min dukhuli ghairil mu'arrafi fihi wa yamna apa? Min khuruji makana apa? Dakhilan fihi apa? Makana dakhilan mu'arraf gitu ya. Ya. Boleh diulang tadi munasabahnya? Munasabah bainal makna lugawi tadi secara makna lugah apa mana kan ya? Secara makna istilah tadi apa? Hatam ini yang tersusun daripada jenis qarib sama fasal qarib. Maka ada munasabah karena apa? Ta'rif bil jinsil qarib wal fasil qarib apa? Yamna min dukhuli ghairil mu'arrafi fihi. Yang pertama, yamna min dukhul ghairil mu'arraf fihi wa yamna min khuruji ma kana minal mu'arraf. Ya kan ya? Maka wa yamna min khuruji ma kana minal mu'arrafi an. Dia apa? Dia melarang daripada masuknya apa? Yang bukan daripada mu'arraf. Makanya disebut yamna min dukhuli ma kana yamna min dukhuli ghairil mu'arrafi fihi wa yamna min khuruj. Dia melarang dari min khurujin ma kana minal mu'arrafi anhu. Itu kenapa dia dinamakan dengan al-had. Karena tadi dia seperti rumah tadi, hudud ad-dar gitu ya, hudud asy-syar'iyyah. Ya kan ya? Ada batasan gitu ya. Yang di luar batasan tidak bisa masuk, yang masuk tidak bisa keluar. Sama seperti tarif dengan jins qarib sama fasal qarib. Ya kan ya? Yang bagian dari hayawan an-natik dia masuk. Ya kan ya? Yang tidak bagian dari hayawan natik dia di luar, ya kan, dan dia nggak bisa masuk. Yamna apa enggak? Yamna. Berarti ada munasabah bainal makna lugawi wal makna istilahi. Hal yajib, hal yalzam. Lah. Ingat ya, apakah ada munasabah bainal makna lugawi sama istilahi? Enggak mesti, enggak harus. Kalau ada munasabah ahsan. Cuman kebetulan di sini ada, makanya dia disebut dengan al-had. Kemudian kenapa dinamakan tam? Kenapa dinamakan nakis? Dinamakan tam karena tarif karena bijami'i dzatiyat atau bitamamiha. Dia dinamakan tam karena tarifku apa? Bijami'i dzatiyat, bitamami dzatiyat karena dzatiyatus syai' apa? Jinsuhu wa fasluhu bas. Gitu ya. Zat sesuatu adalah apa? Jinsnya sama fasalnya. Sedangkan dan di tam ini ada semuanya. Makanya dia disebut al-had at-tam. Disebut had tadi karena dia apa? Yamna. Gitu ya. Disebut at-tam karena yadkur jami'i dzati. Sedangkan dinamakan nakis karena ada yang kurang. Fali nuqsani ba'di dzatiyati anhu. Kalau tadi tam karena bitamamiha, kalau di sini kalau nakis karena linukson bi ba'di dzatiyat. Apa ba'di dzatiyatnya? Yang nakis jins qarib. Karena al-had an-nakis tadi dengan apa? Jins ba'id sama fasal qarib. Ketika tadi misalnya dikatakan al-jismu an-natik, ada yang kurang apa enggak? Ada yang kurang apa enggak? Ada apa? Jins qaribnya yaitu apa? Hayawan. Tapi tadi ketika dibalik hayawan, apakah jins baitnya ada? Ada enggak? Ketika dibilang nih, ketika dibilang al hayawan an-natik, jins baitnya ada apa enggak? Ada. Kenapa ada? Karena hayawan apa?
jismun namin hassas. Ya kan ya? Maka semuanya ada, tapi ketika dibilang jism, ada gak hayawan? Ada. Enggak. Nah, paham ya? Mungkin antum iltibas lah, bukannya ada ya? Karena jism itu ada jismun namin, ada jismun ghairu namin. Dan yang nami ada apa? Ada hayawan, ada nabat. Ini ada hayawan. Iltibas ya? Jangan Katanya tadi nggak ada, sekarang ada. Paham nggak? Paham nggak? Nih lihat, tadi nih di sini. Kenapa dia dinamakan tam? Karena dia apa? Yadkur jami'uz zatiyat. Oke, pertanyaannya. Kalau dia yadkur jami'uz zatiyat, sedangkan zatiyat insan itu banyak dong. Jinsnya banyak kan? Ya kan ya? Berarti ada apa? Ada hayawan, ada jism, ada nami, ada apa lagi? Jauhar, ya kan ya? Berarti banyak. Tapi ada gak di sini hayawan nanti ada gak? Ada kan? Ada. Di sini ada. Karena ketika kita manai al hayawan apa? Jismun, namin, hassas, semuanya ada. Maka secara langsung ketika kita menyebutkan jins koribnya, maka otomatis jins baiknya pun akan bawa. Tapi kebalikannya ketika anak tanya, ketika dibilang misalnya tadi al-had an-nakis, kenapa tadi disebut dengan had nakis? Kenapa disebut nakis? Karena ada nukson. Fali nuksoni ba'di dzatiyat. Apa yang enggak disebutin ba'di dzatiyatnya? Jins koribnya. Iya kan ya? Lah bukannya misalnya ada pertanyaan atau ada orang mengiktirad misalnya lah, bukannya ada hayawan ya di jism. Bukankah hayawan ini bagian daripada jism? Karena jism ini ada jismun nami, ada jism ghairu nami. Jismun nami ada insan apa enggak? Ada hayawan apa enggak? Ada. Yang ghairu nami ada enggak? Ada juga. Iya kan ya? Berarti ketika itu hayawan bagian daripada jism apa enggak? Bagian. Iya kan ya? Tapi apakah itu yang dimaksud? Bukan. Karena jism, ingat, ini lafadz kulli. Lafadz kulli itu ada mafhumnya, ada yang terkandung daripada mafhum tersebut, yaitu ada afrod. Kalau yang antum maksud jism yaitu adalah afrodnya, ya ada. Tapi kalau mahiyahnya nggak ada. Mafhum ya? Yang kita maksud adalah mahiyah. Karena nggak ada kata-kata misalnya di dalam jism, al jismu huwa hayawanun kada. Nggak ada. Mafhum ya? Yang ada adalah misalnya namin, hassas, misalnya, dan akhir. Mafhum? Oke ya? Tuh kenapa dia dinamakan dengan an-nakis. Ya barangkali ada pertanyaan. Karena takutnya tadi misalnya di sini lah, bukannya tadi misalnya dengan jami hatam ini adalah jami udzatiyat. Tapi ini enggak nyebutin jami udzatiyat hayawan doang misalnya. Enggak, dia nyebutin jami udzatiyat. Karena otomatis ketika kita menyebutkan fasal qarib, dia fasal ba'id juga akan ke bawah. Karena hayawan mafhumnya apa? Jismun namin hassas musta'arifun bil ihad. Oke, misalnya kalau kayak gitu. Sedangkan nakis tadi apa? Falinuksani ba'di dzatiyat. Mungkin antum bingung juga lah, bukannya di jism juga ada hayawan. Bukankah jism ada yang hayawan, ada yang ghairu hayawan, ada yang nami, ada yang ghairu nami. Iya, tapi itu yang dimaksud bukan afrod. Yang kita maksud adalah mahiyah atau mafhum. Ada pertanyaan? Hatam sama had nakis. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Kemudian ada ar-rasm at-tam sama ar-rasm an-naqis. Ar-rasm at-tam yaitu adalah apa? At-ta'rif bil jins al-qarib ma'al khassah. Ini ya. At-tam, ar-rasm at-tam yaitu adalah apa? At-ta'rifu bil jinsil qaribi wal khassah. Berarti apa? Ta'rif ini sebagian zati dan sebagian yang lain apa? Arodi. Karena jins bagian daripada zatiyat.
dan khassa bagian daripada aradiyat. Sedangkan had tadi ada aradiyat gak? Gak ada. Zatiyat semuanya. Makanya tadi apa? Al-had at-ta'rif bi jami'i zatiyat. Tamam? Sedangkan rasam ada yang sebagiannya apa? Zati, ada yang sebagiannya aradi. Tamam? Oke, ini atam. Al-had atam yaitu adalah at-ta'rif bil jinsil qarib wal khas. Apa contohnya? Ya, tadi misalnya ketika seseorang nggak tahu mana insan, kemudian antum menjawab apa? Al-insan huwa al-hayawan ad-dhahik. Oke ya? Al-hayawan ad-dhahik. Dan dhahik ini arodi apa bukan? Dia arod. Gimana cara tahunya? Tadi seperti yang tadi gitu ya. Yang sebelumnya di pembahasan arodi. Datangkan lafaz dhahik. Ya kan ya? Kemudian datangkan maknanya, kemudian datangkan afrodnya dan masing-masing mahiyah daripada afrodnya. Kemudian kita lihat apakah makna kuli ini dakhil fi mahiyati atau kharij. Kalau kharij dinamakan dengan arodi. Dan ini arod apa enggak? Arodi. Maka ketika itu dia apa? Ya, dia tersusun daripada jins qarib sama al-khassa. Kenapa dinamakan khassa? Karena dia apa kemarin? Mukhtassun biha la bi ghairiha. Ya kan ya? Khassun biha la bi ghairiha. Kemudian an-nakis yaitu apa? At-ta'rif bil jins al-ba'id wal khassa au al-khassa faqat. Sedangkan ar-rasm an-nakis apa? At-ta'rif. Antum silakan tambahin ya. At-ta'rif bil jinsil qarib wal khassa. Sedangkan nakis at-ta'rif bil jinsil ba'id wal khassa awil khassa faqat. Apa contohnya? Ketika seseorang bertanya mal insan, kita jawab apa? Al jismu ad-dhahik. Atau mal insan huwa apa? Ad-dhahik. Ini disebut dengan rasmna naqis. Kenapa sekarang dinamakan atam atau kenapa dinamakan rasm? Sebagaimana tadi kita kenapa dinamakan had? Karena tadi secara lugah apa mana? Di sini dinamakan rasm karena secara lugah dia ar-rasmu wal asar. Awil alamah asaruhu wa alamatuhu. Ar-rasmu lughatan asaruhu wa alamatuhu. Fama yabqa minad dari alal ardi yusamma rasmuddar. Ya kan ya? Ketika misalnya nih ada bangunan diruntuhin, yang sisa apa? Asarnya. Ya kan ya? Alamahnya atau rasemnya, gambarnya doang. Ya kan ya? Makanya dia disebut dengan asar atau alamah. Summiya bir rasmi, kenapa? Li'annahu al-khassah. Ya kan ya? Kenapa dinamakan rasm? Karena ada khassah. Li'annahul khassah. Wal khassah apa? Alamatun lil mahiyah. Ya kan? Khassah alamatun lil mahiyah. Ketika anak bilang apa? Ra'aitu dhahikan, apa yang antum pahami? Insan. Ya kan ya? Berarti dhahik itu alamah lil insan. Ya kan ya? Ra'aitu katiban. Berarti apa? Dia alamah apa bukan? Alamah lil insan. Paham ya? Berarti khassah dia alamah li amroini. Ada dua alamah dalam khassah. Yang pertama yaitu apa? Li kauniha kharijah. Ya kan ya? Karena dia di luar daripada zat. Gitu. Karena kalau tidak di luar berarti dia apa? Dia juz. Ya kan ya? Dia juz'un min ajzaiha. Sedangkan alamah itu dia bukan juz'un min ajzaiha. Itu yang pertama. Al-khassah dia alamah atau rasm atau asar karena liqauniha kharijah. Terus yang kedua liqauniha mukhtassah bisyai'.
Ya kan ya? Dhahik khusus lil insan aula khas. Ya kan ya? Khas lil insan. Makanya tadi ketika dibilang ra'aitu dhahikan, apa yang antum pahami? Insan. Dan dia di luar daripada mahya insan atau bukan? Nah, di luar daripada mahya insan. Makanya dia disebut dengan alamah atau rasm atau asas. Berarti ada munasabah gak antara makna lugawi sama makna istilahi? Ada. Ya. Makna lugawinya kosong berarti rasm sama asar. Makna rasm lugohnya rasm rasmu lugatan asar wa alamah. Kenapa dinamakan di sini rasm? Karena ada khosoh dan khosoh dia alamah gitu maksudnya. Imada sumiya bir rasmi li annahu khosoh atau li annahu yastamilu al khosoh atau li annahu yashmal al khosoh wala syakka annal khosoh hiya alamah awil asar. Rasm itu kenapa dia dinamakan rasm karena dia alamah, dia asar. Terus kenapa dia dinamakan ada yang tam, ada yang nakis. Kenapa dinamakan tam? Li musyabahatihi bil haddit tam. Karena ada musyabahah dengan had tam, maka dinamakan dengan rasm tam. Musyabahah dalam segi apa? Fi ta'alluqihi wa taraqubihi apa? Minal jinsil qarib wa syai'in ma'a. Mana gitu? Oke. Kenapa dinamakan atam? Tadi apa? Limusya bahatihi bil had atam. Ketika dikatakan limusya bahatihi bil had atam, berarti harus apa? Apa wajhul musyabahahnya? Ya kan ya? Wajhul musyabahahnya tadi hatam. Murakab dari apa? Atari bil apa? Bil jinsil qarib wasil qarib. Lihat rasam tam. Tarif dengan apa? Jins qarib sama khosoh. Maka ada segi kemiripan dari segi apa? Ta'alluf wa tarakkub minal jinsil qarib wa syai'in ma'ahu. Kalau hatam tadi dengan fasolnya, kalau rasam dengan khosoh. Ada kemiripan enggak? Ada. Dari segi apa? Ta'alluq wa tarakkub. Afhum? Li musyabahati bil haditam fi ta'allufihi wa tarakkubihi fil jinsil qaribi wa syai'in ma'ahu. Bedanya itu tadi kalau had dengan fasolnya, kalau rasam dengan khosoh. Ta'alluf, ta'allafa ya ta'allafu. Ta'alluf, tarakkub. Sama kan? Muradif kan ta'allafa, tarakkaba sama kan? Bita'allufihi min Bita'allufihi wa tarakkubihi fi al-jinsil qarib wa syai'in ma'ahu. Ada kemiripan nggak? Ada. Tadi hatam dengan apa? Jins qarib sama apa? Fasal. Ya kan ya? Kemudian rasam tam dengan apa? Jins qarib sama khosoh. Maka ada kemiripan nggak dari segi tarkibnya? Dari segi ta'lifnya? Ada. Sama-sama tersusun daripada jins qarib dan sesuatu dengannya. Ya kan ya? Berbedanya dari segi apa? Tadi kalau hatam dengan fasalnya doang. Kalau rasam dengan khosoh. Sama-sama dengan jins qarib. Kemudian sekarang kenapa dinamakan nakis? Karena apa? Liqaunihi naqasa an rasmit tam atau linuqsani anir rasmit tam. Karena ada kekurangan dari rasm tam. Karena rasm tam apa tadi? Dengan apa? Jins qarib sama khosoh. Ya kan ya? Tapi dinakis dengan apa? Jins ba'id. Ada kekurangan nggak? Ada. Yaitu apa? Jins qarib. Paham ya? Begitu. Makanya dia disebut dengan nakis liqaunihi naqasa an rasmit tam. Dari segi apa tadi? Li anna rasmut tam fihil jinsul qarib.
Wan nakis laisa fihi jinsul qarib bal al ba'id. Tapi kalau anak tanya, boleh gak kita menyamakan misalnya rasam nakis ini dia punya musyabahah dengan al-had an-nakis? Bisa gak? Dari segi ta'alluf wa tarakubnya misalnya. Kan tadi gini kan? Alasan rasam tam, kenapa dia disebut tam? Karena kenapa? Li musyabahati bil hadid tam. Iya gak? Musyabah dalam segi apa? Fitarakub. Karena had ini ya ta'allaf ya tarakab min jinsil qarib wal fasl, dan rasam ya ta'allaf min jinsil qarib wal fasl. Tapi tadi nakis alasannya beda kan? Iya. Apa tadi alasannya? Karena apa? Linusonihi an rasmi tam. Karena rasam tam ada jins qaribnya, sedangkan di rasam nakis gak ada jins qarib. Tapi ketika anak misalnya bilang rasam nakis, kenapa dia disebut nakis? Karena punya musyabahah dengan had nakis. Boleh Pak? Dalam segi apa musyabahahnya, Sad? Dalam segi fi'alifnya. Sama gak? Had nakis tadi tersusun dari apa? Jins ba'id sama apa? Fasol. Ya kan? Dan di rasam nakis tersusun dari apa? Jins ba'id sama fasol. Awil khasaf faqat di sini juga, atau fasol faqat. Berarti ada musyabahah gak? Ada. Dalam segi ta'alluq wa tarakub. Boleh gak? Alasannya ketika Anda bilang rasam nakis, dia disebut nakis karena punya musyabahah dengan had nakis. Iya dong, boleh dong, ya kan ya? Antum kalau jeli tadi nanya, lah rasam tam tadi apa? Dia punya musyabahah dengan had tam. Lah di sini aneh, dia punya dia nukson karena apa? Dari jins baitnya. Lah kenapa gak musyabahah juga? Karena sama aja kan? Fitarakub wa ta'aluf, berbedanya dia apa? Kalau di sini pakai khosok, kalau di sini pakai fasol. Ya gak? Boleh gak? Boleh. Boleh. Hah? Kenapa boleh? Karena dari segi Hah? sama. Tapi ada yang dekat sini. Kenapa harus jauh ke had nakis kalau ada yang dekat sesama rasem? Mana yang lebih dekat, had nakis apa rasem nakis? Apa rasem tam? Sama-sama rasem kan ya? Iya. Berarti yang lebih dekat mana? Rasem tam. Kenapa kita harus jauh-jauh ke had nakis kalau ada yang lebih dekat? Antum kalau minta bantuan, antum mau yang jauh, mau minta ke yang jauh apa yang dekat? Bisa gak ke yang jauh? Bisa. Bisa gak ke yang jauh? Bisa. Ya kan ya? Tapi kalau ada yang dekat, ngapain ke yang jauh? Sama di sini juga, iya, oke, bisa. Tapi ahsan, yaitu dengan rasem tam. Afhum ya? Jadi boleh aja, sama kayak tadi. Afhum ya? Dia bisa, ya terserah. Alasan namanya juga kan ya? Boleh aja. Tapi al ahsan, kalau ada yang sama rasem, yang dekat yang dekat aja. Sama seperti domir. Domir kalau ada yang lebih dekat buat marji domirnya, cari yang lebih dekat. Kalau nggak ada baru yang jauh. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Rasam tam sama rasam nakis dan tasmiyahnya dari segi had tam, had nakis, rasam tam sama rasam nakis. Aman? Udah semua ya? Udah semua. Had tam tadi at-ta'rif bil jinsil qarib wal fasl qarib, an-nakis apa? At-ta'rif bil jinsil ba'id wal fasl qarib atau fasl faqat. Ar-rasmu tam at-ta'rifu bil jinsil qarib wal khassah, wal rasmun naqis at-ta'rif bil jinsil ba'id wal khassah awil khassah faqat. Ada pertanyaan sebelum masuk ke kalam musannif sama musharif? Tidak ada? Oke, lihat kitabnya. Lihat mata. Faslun fil mu'arrifat. Faslun fil mu'arrifat. Mu'arrifun
ila salasatin kusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a war rasmi bil jinsi wa khassatin ma'a wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a wa naqisur rasmi bi khassatin faqat au ma'adinsin ab'adin qadir tabat. Nah, bas sampai situ aja. Ya, karena kita baru ngejelasin itu. Lihat mu'arrifun. Apa di sini maksud mu'arrif? Ai al mu'arrif. Di sini mubtada. Mubtada boleh enggak dengan nakirah? Enggak boleh. Tapi di sini nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Nakirah. Ya kan ya mu'arrifun, nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Terus gimana dong? Maksudnya adalah al-mu'arrif gitu ya. Boleh dengan nakirah kalau ada apa? Musawwing. Ya kan ya? Udah belajar nahu kan? Boleh dengan nakirah kalau ada musawwing gitu ya. Dan musawwingnya apa? Iradatul jinsi awil mahiyah. Yang membolehkannya adalah yang dimaksud mu'arrif di sini adalah mahiyah. Dan nakirah itu ya dulu alal jins awil mahiyah. Akan dibahas di ilmu wadok dan akan dibahas dalam ilmu nahu dan silahkan pelajari. Mu'arrifun yang dimaksud adalah al-mu'arrif. Ya. Al-mu'arrifu berarti maksudnya adalah al-mu'arrifu ila salasatin. Apa maksudnya ila salasatin? Qassama indal manatiqati ila salasati aqsamin. Salasatin ini apa? Iwad. Tanwinnya tanwin apa? Tanwin ada berapa? Ada tanwin iwad, ada berapa? Ada? 3. Dan 4 apa 3? Tamkin, kuat. Apa? Muka apa? Muka biji ada berapa? 3 apa 4? Tamkin? Tankir dan iwad, ada iwad anil jumlah, ya kan ya? Di sini iwadnya iwad anil apa? Anil kalimah atau anil apa kalimahnya di sini? Idofah. Apa idofah yang dibuang? Aksam. Katanya disebut di sini adalah tanwin iwad. Yaitu ada yang dimahdzuf. Apa yang dimahdzufnya berarti? Aksam. Dan aksam apa? Mudhof ilaih. Mu'arrifun ila salasatin kusim. Ya kan ya? Salasatin ini ayat kusima indal manatiqah ila salasati aksamin. Ada aksam yang dibuang. Ada tandanya enggak? Ada, yaitu tanwinnya tadi. Tanwin iwad. Apa aja ila salasatin aksam? Haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Ada 3, ada haddun, ada rasam, ya. Ada salasa, ijmalan, had, rasam, sama lafaz. Boleh gak dibaca haddin wa rasmiyin wa lafziyin ulim? Boleh gak dibaca haddin wa rasmiyin wa lafziyin? Kalau dibaca mu'arrifun ila salasatin kusim haddun wa rasmiyun wa lafziyin, mu'arrifun tadi jadi apa? Mubtada kan? Iya kan ya? Berarti haddun wa rasmiyun wa lafziyun jadi apa? Khabar. Iya kan ya? Kalau ada mubtada harus ada khabar gitu ya. Atau boleh gak khabarnya ila salasatin kusim? Boleh aja. Iya kan ya? Berarti khabarnya dengan khabar syibh jumlah. Iya kan ya? Ala kulli hal itu nahu. Oke, boleh juga dibaca haddin wa rasmiyin wa lafziyin ulim. Jadi badal dari mana? Ila salasatin aksamin. Yaitu apa? Haddin wa rasmiyin wa lafziyin. Boleh. Serah. Oke. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a war rasmu bil jinsi wa khasatin ma'a. Had katanya di sini. Had ini dengan apa? Jins. Wa faslin bil jinsi wa faslin. Dan kita tahu bil jinsi dengan jins apa? Bil jinsil qarib.
Wa faslin dengan fasal apa? Fasal qarib. Waqa'a warrasmu dan rasm apa? Bil jinsi wa khossatin ma'a. Dan rasm katanya dengan jins sama khosoh. Oke. Kemudian bait selanjutnya apa? Wa naqisul haddi. Berarti apa? Hadna naqis min idofatis sifah ilal mausuf. Berarti maksudnya apa? Al haddu an naqis. Apa had naqis? Bifaslin dengan fasal, ya kan ya? Tadi dia bisa dengan tam, tadi dengan apa? Jins qorib sama apa? Fasal qorib. Naqis dengan apa? Jins ba'in sama fasal qorib. Au apa? Al fasal fakot. Ya kan ya? Terus di sini dikatakan apa? Wa naqisul haddi min ilbati sifat ilal mausuf apa? Al haddu an naqis bi faslin apa? Fasal fakot. Ya kan ya? Au apa? Mana? Bi faslin au ma'a jinsin ba'idin. Apa maksudnya? Bi faslin fakot au ma'a au fasl ma'a jinsin ba'id. La qaribin. Ini jadi apa? Takkid. Jadi yang dengan fasal itu bukan fasal qarib tapi fasal jins ba'id, bukan jins qarib. Wa qa'a wa naqisur rasmi sama min idofati sifat ilal mausuf. Maksudnya adalah apa? War rasmu an-naqis bi khassatin. Apa maksudnya bi khassatin? Bi khassatin faqat. Au apa? Au khosoh gitu ya. Au biha. Jadi ada yang dibuang di sana. Sama kayak tadi. Au biha atau bi khassatin ma'a jinsin ab'ad. Apa jinsin ab'ad? Jinsin ba'id. Karena kita kemarin nggak ada pembagian jins ab'ad, jins akrob, jins ausat, nggak ada. Yang ada jins ba'id, jins qarib sama jins asad. Maka yang dimaksud ab'ad di sini adalah al-ba'id. Terus kenapa beliau bilang ab'ad? Lil munasabah gitu ya. Lil munasabatin nazom, karena kalau ba'id gak bisa, atau darurah syiar. Au ma'adin sin ab'adin qadir taban. Ada pertanyaan seputar bait? Aman? Lihat bait yang kedua. Fal yang mu'arifun ila atau ala? mu'arrifun ila. Di sini ala. Ila. Mu'arrifun ila. Fal haddu bil jinsi. Lihat yang kedua ya, bait yang kedua. Fal haddu. Nah, di sini dibilang fal had. Hadnya hatam apa had nakis? Hah? Hatam. Gitu ya, di sini fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a warrasmu bil jinsi wa khassatin ma. Fal haddu di sini adalah yang dimaksud adalah apa? Al had. Hatam. Al had ay al hatam. Dari mana kita bisa mengetahui had di sini adalah hatam? Dari mana kita mengetahui had ini adalah yang dimaksud hatam? Kita harus tahu alasannya kenapa di sini hadnya hatam. Li muqabalati di mana? Lihat bait selanjutnya apa? Wa naqisul haddi. Al had an-naqis, maka yang di atas hadnya adalah hatam. Makanya kita bisa memaknai, bisa mengetahui kenapa hadnya hatam karena muqabalahnya. Muqabalah bait selanjutnya apa? Wa naqisul haddi. Maka had di sini adalah hatam. Gitu ya. Bil jinsi, lihat. Jins yang dimaksud apa? Jins qarib. Kenapa kita bisa mengetahui jinsnya jins qarib tadi di sini? Karena setelah bait selanjutnya apa bilangnya? Au ma'a jinsin ba'idin. Maka bait sebelumnya yang dimaksud adalah jinsnya jins qarib. Paham? Kemudian wa faslin juga di sini fasal qarib. Gitu ya. Dari mana? Di sini enggak dijelasin. Enggak, di sini enggak dijelasin. La qaribin tadi ini apa? Ini takkid. Yang dimaksud adalah jins ba'id, bukan jins qarib. Enggak ada jins qarib di fasal qarib di sini kita mengetahuinya karena apa?
Karena manatikoh mereka ittifaq bahwasanya fasal yang mana fasal ini dengan jins qarib berarti fasalnya juga harus fasal qarib. Dah. Warrasmu di sini. Rasmnya rasm tam apa rasm nakis? Rasm tam. Karena kenapa? Muqabalah. Baik selanjutnya apa? Wa naqisur rasmi. Berarti yang di atas rasmnya rasm tam. Bil jinsi. Jinsnya jins qarib apa jins ba'id? Jins qarib apa jins ba'id? Jins qarib. Muqabalah dengan apa? Au ma'a jinsin ab'adin. Ya kan ya? Wa khassatin. Nah, khosoh bitasydid shad apa bitakhfif shad? Yang seharusnya apa? Khosoh bitasydid enggak bitakhfif. Terus kenapa di sini bitakhfif? Darurat keluar wazn atau darurat itu syi'ab. Khossatin. Paham ya? Ada pertanyaan seputar nazam? Baik. Aman? Seputar mantan? Maksudnya di darurat itu darurat nazam. Ya. Syi'ab. Anak-anak logo tahu. Di Di yang kaum jinsin apa ini kenapa nggak jelasin sama saya? Apa? Kenapa nggak jelasin sama saya? Maksudnya nggak jelasin sama sekali? Yang jins apa? Itu kan kita belum tahu. Emang bukan jins apa? Di sini maksudnya tadi apa? Jins ba'id. Ab'ad di sini maksudnya adalah ba'id. Kenapa disebut ab'ad tadi? Darurat. Tidak apa limunasabatin nazam tadi yang Nabi bilang. Jadi yang dimaksud ab'ad ini ba'id. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, lihat kalam syarih. Aqulu lama qaddamal kalamu ala mabadi'it tasawurat apa wahia al-kulliyatul khamsu akhadha yatakallamu ala maqasidiha wa huwa al-qaulus syarih. Jadi kata syarih ketika saya sudah mengedepankan pembahasan tentang mabadi' tasawurat yaitu apa? Al-kulliyat al-khamas, maka sekarang akan membahas maqasid daripada mabadinya yaitu apa? Al-qaul asy-syarih. Fal mu'arrifatu jam'u mu'arrif. Jam'u mu'arrifin bi kasrir ra. Mu'arrif. Wa yuqalu lahu ta'rif. Wa qaulun syarih. Tadi udah kita jelasin kenapa dinamakan mu'arrif, kenapa dinamakan ta'rif, kenapa dinamakan qaul syarih. Akan tadi udah kita jelasin. Wa aidon wa huwa. Nah, masuk ke tarifnya ma'rif atau qaul syarih atau ta'rif. Makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati al-mu'arraf bi fathir ra. Tadi udah kita jelasin yaitu apa? Al-lafaz. Kenapa disebut lafaz atau kenapa yang diinginkan adalah lafaz? Karena dia lagi yakshiful mahiyah. Gitu ya. Dan gharad minat ta'rif apa? Imma yakshiful mahiyah atau yumayyiz amma ada. Bas, itu doang. Gitu ya. Al-ghardu minat ta'rif, seseorang ketika ingin mengetahui dua itu doang. Imma ingin mengetahui mahiyahnya atau ingin mengetahui membeda antara mahiyah satu dengan yang lain. Kal hayawanin natiqi fi ta'rifil insan, seperti hayawan natik dalam ta'rifnya insan. Apa maksudnya? Fi taswirihi bil kunhi, ya kan ya? Karena al hayawan natik apa? Mahiyahnya, ya kan ya? Kunhunnya gitu. Fa inna ma'rifatahu, apa maksudnya fa inna ma'rifatahu? Fa inna hudurahu wa futurahu sababun fi ma'rifati atau fi tasawwurihi bil kunhi al-insan. Paham ya? Wa huwa yaitu apa? Wa huwa al-qaul asy-syarih. Wa huwa atau at-ta'rif atau al-mu'arrif khamsatu aqsamin. Yang pertama apa? Haddun tamun wa naqisun wa rasmun tamun wa naqisun wa ta'rifun bil lafzi. Fal haddut tam, Syarih bilang apa? Fal haddut tam huwa apa?
at-ta'rifu bil jinsi wal fasli al qaribaini. Langsung ya, kalau syari langsung. At-ta'rifu bil jinsi wal fasli al qaribaini. Kata'rifil insani bil hayawanin natik. Seperti ta'rif insan dengan hayawan an-natik. Karena hayawan dia jins qarib bagi insan dan natik dia fasl qarib bagi insan. Maka ketika itu dia dengan ta'rifnya adalah bil had at-tam. Dan kita sudah mengetahui kenapa dinamakan had, dan kita juga sudah mengetahui kenapa dia dinamakan at-tam. Maksudnya fasl qariba ini apa? Al-qariba ini maksudnya apa? Al-jinsu al-qarib wal fasl al-qarib. Al-qariba ini balik ke dua jins, qarib sama fasl qarib. Jadi bukan fasl punya dua fasl qarib, enggak. Maksudnya adalah ada jins qarib yang terus dari jins qarib sama fasl qarib. Wal haddun naqis wa apa? At-ta'rifu bil fasli wahdah. Sama ya, susunannya sama seperti tadi. Siapa? Musannif. Wa naqisul haddi bi faslin. Ya kan ya? Nih, misalnya juga sama. Wal haddun naqis wa apa? At-ta'rifu bil fasli wahdahu yang pertama, ka ta'rifi bin natiki faqat. Au bihi, hi balik mana? Bil fasli. Fasli, bukan natik ya. Au bihi au bil fasli ma'al jinsil ba'id, ka ta'rifihi bil jismin natik. Nah, zahiru kalamil syarih ataupun musannif ini yuhim gitu ya. Karena kenapa? Karena beliau bilang apa? Wa naqisul haddi bi faslin au ma'a jinsin ba'id. Seakan-akan bilang apa? Seakan-akan kalau ta'rif dengan had naqis ini yaitu dengan apa? Kalau tadi had naqis dengan apa? Jins ba'id sama fasl qarib atau fasl qarib faqat. Kemudian syarih bilang apa? Saat sama musannif. Wa naqisul haddi bi faslin au ma'a jinsin ba'id. Apa maksudnya au faslin ma'a jinsin ba'id? Sama, syarih juga bilang apa? At-ta'rifu bil fasli wahdahu ka ta'rifi bin natiki faqat au bihi. Secara susunan berarti apa? Ketika ditanya misalnya ma huwal insan, al-insanu huwa apa? An-natik al-jism misalnya. Ya gini ya. Ini had naqis, jadi gitu ya. Al-natik al-jism. Inilah la yasih. Paham ya? Tapi zahir kalamnya musannif sama syarih kayak gitu enggak? Iya. Karena beliau mengedepankan apa tadi? Au faslin. Makanya dikatakan apa? Wa naqisul haddi bi faslin faqat au ma'a apa faslin au faslin ma'a jinsin ba'id. Begitupun naqis rasmi juga tadi kayak gitu. Paham ya? Begitupun kalam syarih juga sama. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Al mutaqaddim huwal fasl wal mutaakhir huwa al jinsu al ba'id la. Tetap al jinsu al ba'id huwal mutaqaddim wal fasl huwal mutaakhir. Sebabnya kenapa matin mengedepankan fasl? Apa? Kenapa matin mengedepankan fasl? Kenapa matin mengedepankan fasl? Karena dia yang sendiri. Paham ya? Karena dia yang sendiri, ya udah. Untuk membersamainya baru nanti buat biar gampang aja. Gitu pun syarih juga sama di sini. Gitu ya. At-ta'rifu bil fasli wahdahu, ka-ta'rifin natiki faqat au bihi. Kan tinggal gitu, nambah gitu doang kan ya? Enak gitu ya. Au bihi ma'al jinsil ba'id. Gitu ya. Ka-ta'rifi bil jismin natik. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui kalau yang dimaksud daripada musannif ataupun syarih bukan yang kita pahami, misalnya seperti tadi an-natik al-jism, karena dalilnya apa? Dalilnya dengan contohnya. Karena contohnya bilang apa? Kata'rifihi bil jismin natik, bukan bilang apa? Kata'rifihi bin natiki al-jism. Ya kan ya? Maka tambahin di kata-kata au bihi ma'al jinsil ba'id, tambahin ma'amulahadzati
annal jinsal ba'id yasbiqu al-fasl. Tambahin. Karena zahir kalam musannif atau zahir kalam syarih itu zahirnya atau yushir kepada mengedepankan fasal, kemudian jins baitnya mutaakhir. Apa? Ma'a mulahazati annal jinsal ba'id yasbiqu al fasal. Jins ba'id duluan daripada fasal. Dalilnya tadi ya, dalilnya dengan contoh. Contohnya, kenapa yang kita pahami itu enggak seperti itu, gitu ya? Karena itu bukan yang dimaksud oleh musannif, bukan juga yang dimaksud oleh syarih. Bidalili apa? Bidalili misalihi. Apa dalil misalnya? Kata'rifihi bil jismin natik. La yakul kata'rifihi bin natik al-jism. Paham ya? Warrasmut tam huwa at-ta'rifu bil jinsil qaribi wal khassati. Kata'rifil insani bil hayawani ad-dhahik. Gampang. Kemudian ar-rabi' warrasmun naqis bil khassati wahdaha. Nah, sama kan? Bil khassati wahdaha kata'rifihi bid-dhahik au biha. Bi apa? Bil khassa ma'al jinsil ba'idi. Tambahin juga. Ma'asa baqil jinsil ba'id alal khassa atau ma'amula hadati al jinsil ba'id yasbiku al khassa. Apa dalilnya yang dikedepankan itu adalah jins ba'id, bukan khassanya? Contohnya kata'rifihi apa? Bil jismid dhahik la yaqul bid dhahik al jism. Berarti ada pertanyaan? Baik kalam musannif atau kalamnya syarih? Wajib? Ada ya? Gampang kan ya ketika anak udah jelasin kayak gini kemudian masuk ke sini. Antum paham? Beda kalau anak langsung ke sini baru anak jelasin. Antum masih gumut. Tapi kalau misalnya antum udah anak jelasin dulu baru melihat, oh matin kayak gini, oh syarih kayak gini. Jelas. Dan itu praktekan. Ketika antum baca kitab sama kayak gitu. kalau pakai bahasa Arab gimana kayak yang tadi? Kenapa dikedepankan fasal dulu baru yang jinsnya? Di mana? Di sini. Ya. Di dalam musannif. Matanya. Di matanya. Bikin dia udah anak mikir sekarang. Ada lagi pertanyaan? Lebih ke darurah rahasian juga. Mungkin bisa jadi. Biar pas baiknya. Mungkin. Tapi kalau seperti itu syarih apa? Hujahnya darurat syiar. Enggak, dia nasab. Ya kan? Bisa. Kenapa? Oke. Oke, lihat selanjutnya. Kalam syarih sama kalam matin aman. Kemudian tadi ketika dikatakan ta'rif bil had dengan apa? Jins qarib sama fasl qarib. Kemudian ta'rif bil had an-naqis dengan jins ba'id sama fasl qarib atau
fasal fakot, rasam tam dengan diskorif sama khosoh, rasam nakis dengan disbait sama khosoh awil khosoh fakot. Sisa apa kuliah khamis yang belum disebutkan? Arad am sama apa? An-naum. Semuanya udah masuk kecuali dua tersebut. Sedangkan sebelumnya kita bilang apa? Tarif itu yahtaj ilal kulliyat al-khamis, tapi dua ini belum disebutkan. Ya kan ya? Nau itu gak bisa la yukhad minata tarif. Karena kenapa? Karena dia tamamul mahiyah itu sendiri. Karena dia yang ditanyakan, bagaimana dia masuk? Berarti dia udah masuk guys secara otomatis. Sebenarnya dia masuk, tapi dia jadi apa? Dia al-majhul. Dia al-mas'ul, dia yang ditanya. Dia ditanyakan karena dia tamamul mahiyah. Mahfum ya? Maka nau ada. Tapi dia gak menjadi tarif, tapi dia jadi mu'arraf. Tamam? Kemudian al-arad am. Arad am ini ikhtilaf antara para ulama gitu ya. Ada yang mengatakan al-arad am itu yu'tabar. Al-dal manatiqah, ada yang bilang la yu'tabar. Al-arad am lam ya'tabiruhu al-manatiqah. Karena kenapa? Karena dia laisa zati, tapi dia apa? Aradi. Dan alasan yang kedua karena dia apa? Dia ghairu mukhtas. Ya kan ya? Dia apa? Dia untuk dirinya sendiri dan yang lain. Dia ghairu mukhtas. Oke, alasan tadi kenapa manatiqah ini gak masuk karena arad am kepada ta'rif, karena yang pertama dia gak seperti jins. Jins meskipun dia apa? Meskipun dia yasmal alaiha wa ala ghairiha, tapi dia apa? Zati. Ya kan ya? Jin seperti hayawan. Yasmal ala insan wa ghairil insan apa enggak? Yasmal. Tapi meskipun seperti itu dia zati, bukan aradi. Tapi arad am dia aradi. Maka dia gak bisa seperti jinsun. Karena kenapa? Karena jinsun zati wal arad al am aradi. Dan dia juga gak bisa seperti khosoh. Karena kenapa? Li'annal khosoh mukhtas bil mahiyah. Sedangkan arad am laisa mukhtas bil mahiyah. Nah, iya. Bal apa? Yasmal alaiha wa ala ghairiha. Dan dia kalau seperti itu apa? La yufid. Iya kan ya? La yufid, baik yakshif al mahiyah ataupun tamyiz. Karena tadi ingat maksud daripada ta'rif imma apa? Taksyif atau kashful mahiyah atau apa? Tamyiz al-mahiyah amma ada. Ya kan ya? Kalau pakai arad am dia layak siful mahiyah aradi. Ya kan ya? Dan dia juga la yumayyiz karena dia yasmal alaiha wa ala ghairiha. Berbeda dengan khasah, meskipun aradi dia apa? Mukhtas. Paham ya? Maka yufid li ta'rif. Karena ta'rif faidahnya dua tadi. Paham ya? Dan arad am itu gak punya faidah. Karena dia tadi, dia bukan zati dan dia aradi dan dia yasmal alaiha wa ala ghairi. Oke, ala kuliah tadi ada dua kaul. Gitu, ada dua kaul. Ada yang pertama tadi layak tabir. Gak dianggap oleh para manatiqah dengan alasan yang tadi. Kemudian ada yang tabir. Misal dikatakan misalnya ada yang mengatakan mawal insan, misalnya al insanu huwa al mashi an-natiq. Ketika seseorang nanya, "Bal insan huwa al-masyi an-natiq?" Al-masyi al-arad am bukan? Arad am, dia bukan jins. Ya kan ya? Dia arad am. Ketika ada yang mengatakan al-masyi an-natiq bagi seseorang yang mengiktibar dia adalah bagian daripada ta'rif, dia termasuknya kemana? Kan gitu. Ya kan ya? Kalau yang layak tabir berarti sama sekali gak masuk. Dia gak bisa masuk bagian daripada hatam ataupun hadroh maupun rasam. Tapi bagi orang yang mengitibar kalau dia ini adalah tarif, maksudnya kemana? Hadnaqis. Paham ya? Jadi kalau ada yang mengatakan atau yang ya tabir gitu ya indal manatiqah, berarti maksudnya kemana? Hadnaqis. Karena kenapa? Karena dengan natik fakot yakfi. Yakfi dengan natik fakot. Ketika ada yang mengatakan mahul insan buat natik yakfi. Yakfi. Dia masuk mana ya? Yang kalau natik fakot? Hadnaqis.
Iya kan ya? Dia masuk ke had nakis. Kalaupun dia ya tabir, dia li ziyadati tamyiz. Paham ya? Kalau yang menganggap bahwasanya dia ini Arad am ini dia termasuk kepada ta'rif. Paham ya? Dan dia termasuk kepada bagian had nakis. Maka had nakis bagi yang mengitibar Arad am berarti terbagi menjadi berapa? Tiga. Ada yang ta'rif bil jinsil ba'id wa fasl qarib, kemudian bil fasl qarib faqat, terus apa? Al arad am wal fasl al qarib. Bagi yang apa? Yang mengitibar. Kalau arad am ini apa? Dia bisa dijadikan ta'rif. Tapi yang enggak mengitibar dia tidak bisa dijadikan ta'rif, berarti cuma dua. Bas. Begitupun misalnya arad am dengan khosoh, ya kan ya, al arad am ma'al khosoh. Seperti apa? Al mashi ad-dhahik. Dari mana berarti kalau yang mengitibar, kalau yang layak tabir berarti bukan bagian daripada ta'rif. Tapi kalau yang menganggap dia bagian daripada ta'rif termasuk mana? Rasam nakis. Paham ya? Maka ketika itu bagi seseorang yang menganggap had nakis terbagi menjadi tiga, begitu pun rasam nakis juga terbagi menjadi tiga. Paham? Oke? Aman ya? Arad am? Terserah kalau itu antum mau pilih yang mana, bebas. Oh ini ya tabir, misalnya ana mau nganggap boleh, mau enggak juga bebas. Kalau di kitab enggak disebutin. Ada lagi yang kurang? Ada yang tersusun dari apa? Yang tersusun dari apa? Tadi jins qarib sama fasal qarib udah. Jins ba'id sama fasal qarib udah. Jins qarib sama fasoh juga udah. Jins ba'id sama fasoh juga udah. Fasoh faqat udah, fasal faqat udah. Arad am sama fasoh, arad am sama fasal juga udah. Apa yang belum kira-kira? Fasal sama fasoh. Boleh gak kita ketika mentarifkan fasal dengan fasoh? Contohnya seperti apa? Ketika dikatakan insan, misalnya mawal insan, al insanu huwa apa? An-nati ad-dhahik. Ya kan ya? Ada kemungkinannya kan? Tadi semuanya berarti dari kuliatul khamas semuanya kita harus ada kemungkinannya. Dan ini kemungkinan yang terakhir kan ya? Atau apa? Ad-dhahik an-nati. Ya kan ya? Ada kemungkinan yang lain lagi gak? Gak ada kan ya? Udah tinggal sisa ini. Atau misalnya antum jins qarib sama fasal ba'id, bisa gak? Nah itu sama sekali baru gak bisa. Yang ada kemungkinan ini doang. An-natik, ad-dhahik sama ad-dhahik an-natik. Ini juga ada dua qaul. Ada yang mengatakan an-natik sama ad-dhahik atau ad-dhahik an-natik ini satu qaul. Ada yang mengatakan bahwasanya ini masuk ke had nakis gitu ya, an-natik ad-dhahik atau ad-dhahik an-natik. Ini ada dua qaul. Ada yang mengatakan kalau yang mengitibar dia masuk ke had nakis. Karena kenapa? Karena an-natik yakfi. Cukup dengan an-natik faqat, dan dia apa? Dia al-aqwa. Ya kan ya? Kenapa dia aqwa? Karena dia zati. Sedangkan khasah dia aradi. Itu al-qaul al-awal. Dan sebagian yang lain ada yang membagi. Kalau yang depannya an-natik ad-dhahik berarti dia min qabili apa? Al-fas al-had an-naqis. Tapi kalau yang diduluin adalah ad-dhahik an-natik berarti dia min qabil ar-rasm an-naqis. Dilihat dari segi tartib. Fa'inal ahsan, yang ahsan dijadikan mana? Satu, dia masuk ke had nakis. Kita tidak memura'ah apa at-tartib. Karena tadi yang membagi dia menjadi had nakis sama rasm nakis dilihat dari segi
tartib. Kalau yang duluan natiknya berarti apa? Masuk mana? Hatna nakis. Kalau yang duluan dohiknya berarti dia masuk ke rosem nakis. Dan ahsan yang menjadikan dia itu masuk ke hatna nakis seluruhnya. Kenapa seperti itu? Karena natik kita gak memuroah tartibnya, karena tartib itu akan kalah dengan yang qawi. Kalau yang qawi adalah natik dan dia adalah fasl dan dia adalah had nakis, maka kita masukkan dia ke had nakis. Mafhum? Ya, gak ada i'tibar apa bil mutaqaddim al aqwa gitu ya. La i'tibaru al mutaqaddim al aqwa. Kalau yang qawi natik ya udah la ya tabir al mutaqaddim wal mutaakhir, gak ada urusan gitu ya. Kalau ada yang lebih kuat ya udah berarti dia masukkan aja ke had nakis. Mafhum? Ada lagi yang lain? Oke, bagi yang mengiktibar berarti kalau seperti itu had nakis nambah lagi apa enggak? Nambah. Kalau tadi 3 ya kan ya, berarti kalau seperti itu ada juga yang tersusun daripada fasal sama fasal bagi yang mengiktibar, dan nggak ada yang masuk salah satu pun kemana, ke hatam ataupun ke rosem tam. Masing-masing dari hatam atau rosem itu cuma satu surah, imma bil jinsil qarib wal fasal qarib atau jinsil qarib sama fasal bas. Sisanya yang tadi yang seperti itu imma masuk ke had nakis ataupun ke rosem nakis. Ini kenapa dimasukin ke had nakis, kenapa dimasukin ke rosem nakis? Mana ini? Iya. Tadi dilihat dari sekitar tartib. Yang tartib yang pertama apa di ini? An-natik atau ad-dahiq. Natik ini apa? Fasal apa fasal? Fasal. Dan fasal ini dari mana? Had apa rosem? Had. Maka dimasukkan ke had nakis. Mura'atan litartib. Kalau yang tadi la yura'i atartib, karena alasannya apa? Tadi la i'tibara bil mutaqaddim alal aqwa. Kalau ada yang lebih kuat, udah gak usah diitibar, baiknya mutaqaddim atau mutaakhir. Jadi yang ahsan yang natiknya dia Al ahsan jadikan satu, al had nakis. Oke, sisa satu lagi at-ta'rif bil lafzi. Terakhir, at-ta'rif al-lafzi. At-ta'rif al-lafzi ini sebelumnya seseorang tersebut itu dia mengetahui daripada mahiyahnya. Gitu ya, dia yakunu aliman bimahiyatin. Jadi ta'rif lafz ini dia mengetahui mahiyahnya. Akan tetapi apa? Illa annahu la ya'rif annal lafza wudi'a li hadhil mahiyah. Contoh begini. Ketika ada seseorang, dia tahu gak misalnya asad ini adalah mananya apa? Hayawan muftaris, misal gitu ya, dia tahu, berarti ada gak mahiyah hayawan muftaris dalam fidih ini? Dalam zihinnya ada, ya kan ya. Tapi kemudian ada seseorang misalnya bertanya, mal godon far, ma al godon, mal godon far, mahiyahnya ada gak sebenarnya? Ada. Iya kan ya? Maka ketika itu, makanya ta'rif bil lafaz ini mahiyahnya udah ada, tapi dia gak tahu lafaz ini wudi'a li hadhil mahiyah. Itu perbedaan antara ta'rif bil had war rasam. Makanya ta'rif bil had sama rasam ini disebut dengan at-ta'rif al-haqiqi. Ta'rif bil had sama rasam ini disebut dengan ta'rif hakiki atau ta'rif ismi. Ini disebut dengan ta'rif lafzi. Perbedaannya kalau ta'rif bil had atau ta'rif bil rasam atau ta'rif hakiki, tadi dia mahiyahnya belum diketahui.
Paham ya? Mahiyahnya belum ketahui. Mal insan, dia gak tahu, insan itu memang gak tahu. Paham ya? Maka ketika dikatakan huwa al hayawan an-natik, baru ketika itu apa? Yaksif al mahiyah. Dia tahu, ya'rif al mahiyah. Paham ya? Kayak gitu. Berbeda dengan lafaz. Dia mahiyahnya udah ada. Dia tahu asad dia hayawan muftaris misalnya. Insan itu hayawan natik misalnya. Tapi dia gak tahu basar itu wudi ali hadhil mahiyah, yaitu hayawan natik. Paham ya? Itu perbedaan antara tarif hakiki, ada tarif bihat dengan qasam, dengan tarif bil lafzi. Tarif berarti at-tarif al-hakiki apa? Yuhassil al-mahiyah fi dhihnis sami'. Ya kan ya? Karena sebelumnya mahiyatuhu lam yahsul fi dhihnihi. Ya kan ya? Maka at-tarif al-hakiki yuhassil al-mahiyah fi dhihnis sami'. Sedangkan tarif lafzi apa? Yakshif mahiyatan fi dhihnis sami' kanat hasilah. Gitu ya. Dia yahsul. Udah ada sebelumnya. Yakshif mahiyatan fi dhihni sami' kanat hasilatan. Kalau tadi hakiki yuhasilu fi dhihni sami' mahiyatan lam takun hasilah. Jadi mahiyahnya belum lam yahsul. Gitu. Sedangkan tarif lafzi mahiyatuhu yahsul. Kemudian apa? Yakshif al-mahiyah. Oke, ketika misalnya, jadi sama nih, misalnya ketika ada seseorang, katakan ada seseorang, dia tahu bahwasanya insan ini al-hayawan an-natik. Seseorang nih udah mengetahui makna insan adalah al-hayawan an-natik. Kemudian nanya sama seseorang, mal insan, dijawab dengan hayawan an-natik. Maka ketika itu hayawan natik ta'rif bil lafzi apa ta'rif hakiki? Ingat, perbedaan antara hakiki sama lafzi tadi apa? Hakiki mahiyatuhu lam yahsul fi dinihi. Mahiyatuhu lam yahsul fi dini. Sedangkan lafzi mahiyatuhu yahsul, tapi dia enggak tahu lafaz ini diletakkan buat mahiyah yang ini. Mafhum ya? Maka ketika ada seseorang, dia udah tahu makna insan apa? Al-hayawan an-natik. Kemudian nanya lagi ke orang. Kemudian dikasih, yaitu apa? Mal insan huwa al-hayawan an-natik. Maka ta'rif, yaitu tadi misalnya mal insan dengan al-hayawan an-natik, ini ta'rif lafzi apa ta'rif hakiki? Hakiki. Hakiki apa lafzi? Ini tadi ingat alurnya. Seseorang ini dia udah mengetahui makna insan yaitu apa? Hayawan natik. Kemudian nanya sama seseorang, dijawablah huwa al hayawan an natik. Maka hayawan natik itu tadi dia tarif hakiki apa tarif lafzi? Lafzi. Karena kenapa? Karena dia udah tahu mahiyah sebelumnya adalah hayawan an natik. Jadi kuncinya di mana? Sudah tahu. Gitu ya. Kalau yahsul mahiyatuhu fi dinihi berarti apa? Lafzi. Gitu ya. Kalau lam yahsul mahiyatuhu fi dinihi berarti dia apa? Hakiki. Paham ya? Mau bagaimanapun gitu ya. Yang penting baik gitu ya. Baik lafaz ataupun alfaz, yang penting apa? Dalan menunjukkan kepada nafsu satu makna. Itu yang penting. Oke, itu tadi tarif bil lafzi. Jadi itu perbedaan antara tarif bil lafzi dengan tarif hakiki. Oke, kemudian kita harus mengetahui apa mahiyah daripada tarif bil lafzi. Tarif bil lafzi musannif bilang apa? Tabdil lul lafzi
bilafdin Ashhar. muradifin. Nah, di sini ada kata-kata apa? Tabdilul lafzi bilafdin muradifin. Nah, kepake nggak nisbah bainal alfaz? Kepake nih muradif gitu ya. Karena itu tadi kenapa beliau membahas salah satunya karena nanti akan menyebutkan di dalam tarif akan ada tarif bil lafzi. Apa itu tarif bil lafzi? Tabdilul lafzi bil lafzin muradif. Seperti tadi gitu ya. Dia mahiyahnya udah ada. Ketika dia tahu asad mahiyahnya apa? Hayawan muftaris, tapi dia gak tahu godonfar. Ternyata godonfar itu wudi'a limahiyatin, yaitu hayawan muftaris. Makanya ketika ada seorang mal godonfar huwal asad, yakfi gak? Yakfi, karena dia udah tahu mahiyahnya. Agum ya, dan mahiyah asad adalah hayawan muftaris. Pertanyaan tadi cuma satu doang, dia gak tahu lafaz ini diletakkan buat mahiyah yang dia ketahui. Jadi itu perbedaan antara hakiki sama lafzi. Agum ya. Kemudian apakah cukup sampai sini doang? Tabdilul lafzi bilafdin muradif? Gak cukup. Maka ditambahin tabdilul lafzi bilafdin muradifin ashhar. Karena kalau misalnya saya katakan ketika dijawab mal godonfar huwa al-laits, apakah laits ini dia masyhur daripada godonfar? Enggak juga. Ya kan ya? Maka apa? Dia gak menjelaskan seperti itu. La yakshif al-mahiyah. Ya kan ya? Sedangkan gharat daripada tarif itu harus yakshif al-mahiyah. Kalau dijawab dengan laits itu gak ada gitu ya, susah. Sama-sama khofi. Sama-sama gak tahu. Ahum ya, makanya harus ditambah tabdilul lafzi bilafdin muradifin ashhar. Ada pertanyaan? Tarif bil lafzi aman ya? Tarif bil lafzi aman ya? Yang penting antum tahu di sini perbedaan antara tarif bil lafzi dan tarif hakiki. Itu yang paling penting. Tarif lafzi mahiyatuhu hasilah ma'lumah fi dhihnisa sami, sedangkan tarif hakiki apa? Lam yahsul. Gitu ya. Lam yahsul fi dhihnisa sami. Oke. Kalau serius ada yang nanya tentang tarif bil lafzi sama tarif hakiki? Ya, cerna dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Jadi yang tidak lagi itu yang mahiyah adalah di dalam tafsir. Ya, Kalau yang satunya lagi kayak apa? lafzi. Lafzi. Kalau yang lafzi berarti yakshifu Yakshif al-mahiyah. asul mahiyah. Yakshiful mahiyah. Yakshiful mahiyah. Terus mahiyahnya yasul atau hasilah bidin nisa sami. Yakshifu al-mahiyah bidin sami kanat hasilatan. Bahasanya gitu aja. Al-hakiki yahsul atau yuhasilu fi dhihni sami mahiyatan lam takun hasilatan. Itu hakiki. Sedangkan lafzi apa? Yakshifu mahiyah fi dhihni sami. Kenapa yakshif? Karena sebenarnya dia udah ada. Butuh dibuka aja gitu, paham? Yakshif mahiyah fi dhihni sami kanat hasilatan. Itulah lafzi. Gak ada yang nanya? Aman? Kalau gak ada yang nanya, tanya. Kalau misalkan ditanyain tarif bahwa tarif bilafat itu baru tabdilu Takdirul labdin. oh beda berarti. Emang itu tarifnya?
Oh ini tarik. Ta'rif daripada ta'rif bil lafzi itu adalah tahdidul lafzi bil lafzil muradifin asyar. Itu ta'rif. Ini ta'rifnya ini. Tadi apa? Tadi itu perbedaan antara hakiki sama lafzi. Itu bukan ta'rif yang tadi. Gitu ya. Kalau ta'rif ini ta'rif lafzi. Tahdidul lafzi bil lafzil muradifin asyar. Jadi yang nanya? Aku mana tanya? Boleh ya? Oke. Tarif bil lafzi. Tadi apa? Tarif itu apa tadi? Makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati al-mu'arraf. Dan ma'rifah yang kedua itu imma tasawur kan ya? Tasawur kunhuhu atau tamyizuhu amma ada. Yang masuk kepada tasawur bil kunhi daripada taksim ini yang mana aja? Fakot? Nah? Nih, makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil ma'arraf imma tasawur bil kunhi awil mahiyah atau tamayyuz amma ada, tamyiz amma ada. Sekarang dari taksim yang 3 ini atau yang 5 ini, yang mana yang masuk kepada tasawur bil kunhi atau mahiyah ini dari 3 dari ini semuanya mana aja? Bas? Kenapa had nafis masuk kepada tasawur bil kunhi awil mahiyah? Apakah dia menjelaskan kunhu atau mahiyatuhu? Ada natifnya. Resentam. Memang ada natif. Resentam tarik dengan apa? Jins qarib sama apa? Khasa itu min mahiyatihi apa min kunhi aula? Berarti apa kalau seperti itu? Hatam. Bas? Sama nafis. Kenapa sama nafis? Kalau nafis kan sama fasal. Nafis kan sama fasal. Kalau had nakis fasal sama apa? Sama jins qarib. Jenis ba'in. Jins ba'in sama fasal qarib atau fasal qarib faqat. Apakah itu yusawwir kunhu atau mahiyatu? Iya. Yusawwir natif. Nah, kenapa gak nanya tadi kalau kayak gitu? Ya kan? Dia masuk mana? Yang masuk ke tasawur bil kunhi awil mahiyah cuman satu al-had at-tam faqat. Satu doang. Nah, ini yang yaksif al-mahi, yaksif al-mahiyah atau ya tasawur bil kunhi awil mahiyah. Sisanya baik had nakis, resem tam, resem nakis, tarif bil lafad semuanya masuk ke tamyiz amma ada. Satu. Silakan mikir. Yang mau nanya silakan tanya. Sebelum mana tanya lagi. Banyak loh celahnya kalau untuk mau nanya. Kalau untuk mau mikir. Oke, tadi perbedaan antara tarif hakiki sama tarif lafzi apa tadi perbedaannya? Kalau hakiki tadi gimana kalau hakiki? Mahiyatuhu. Hakiki mahiyatuhu apa? Lam yahsul. Jadi ini sami. Ya kan ya al-mahiyah lam takun hasilatan fi nisa sami, sedangkan lafzi apa? Al-mahiyah hasilah fi nisa sami. Pertanyaannya, kalau dia itu hasilah bidihni sami, lafzi ini tadi hasilah bidihni sami, ngapain dia ditanya kalau seperti itu? 5 ada su'ilah. Nih orang kalau nanya berarti gak tahu kan? Iya. Sekarang dia tahu hasilah tadi kan? Iya kan? Terus kenapa dia nanya?
Paham pertanyaannya? Oh, iya, iya. Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Orang, kenapa nanya? Ada tahu. Karena dia nggak tahu. Sekarang ditarik lafzi. Tadi mahiyatu hasilah fidin isami. Iya, iya. Hasilah fidin isami. Hasil. Hasilah. Kalau dia hasilah, kenapa ditanyain? Dapat data kalau Kenapa dia butuh yang spesifik? Maksudnya gimana? tidak tahu lapat yang udah dikodok. Apa? Lapat jodoh. Aywa, karena lafad. Dia yang ditanyakan bukan mahiyanya justru. Karena lafad ini dia majhul tentang apa? Lafadnya. Iya kan ya? Iya, dia nanya lafad. Lafadnya apakah lafad dia nggak tahu, mahiyanya dia tahu. Jadi yang dia tanyakan itu adalah lafadnya. Apakah lafad ini termasuk daripada gitulah. Termasuk daripada mahiyah atau bukan. Gitu ya. Karena kenapa? Karena lafadnya dia la ya'lam gitu. Al-alfad la ya'lam annahu min mahiyatil insan aula misalnya atau min hadhil mahiyah aula. Ada lagi? Silakan tanyakan. Ya, lah. Silakan tanyakan. Kenapa ana lama di sini? Karena ini makosidnya. Pembahasan tarif dia kan ya kita mau bikin tarif. Ini makosidnya kenapa ana lama di sini? Ya karena ini memang harus lama di sini. Belum membahas, kita belum masuk ke syarat loh. Ya kan ya? Wa syaratu kullin an yura mutaridan munakisan wa zahiran wa abdada wa la musabiyan wa la tajawuza bila qarinatin. Kita belum bahas itu. Banyak, belum selesai, kita baru beberapa itu doang. Oke, anak kasih pertanyaan dan silakan antum cari. Apa perbedaan antara dalalah sama ta'rif? Silakan, nanti anak tanya di pertemuan selanjutnya. Al-farqu bainad dalalah wa ta'rif. Mirip gak? Mirip gak? Al-hayawan nih. Maknanya apa? Al-insan, maknanya apa? Al-hayawan, an-natik. Al-insan ini lafaz bukan? Dan hayawan natik mana apa bukan? Iya kan ya? Berarti apa? Satunya dal, satunya madul. Dia dalalah apa bukan? Dalalah. Oke. Tapi dia al-insan, ketika ditanyakan mal insan, kemudian dijawab al-hayawan an-natik. Dia tarif apa bukan? Mal farq bainad dalalah wa ta'rif. Silakan cari. Oke. Itu guys buat kalian. Silakan cari. Adalah taruh dong. Taruh dong. Dalah, maksudnya taluk dong gimana? Adalah taluk dong maksudnya gimana? Baina lafzi wal ma'na. Terus, sedangkan tarif? Sabar. Sebab, apa maksudnya sebab? Oke, silakan cari ya. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke. Berarti kita mundur lagi kan ujiannya kalau kayak gini karena kita belum ngejelasin pembahasan syarat dan nggak cukup waktunya. Oke, lihat. Lihat kitabnya. Satu bait lagi kan kita belum jelasin. Wa ma bilafdhiyin ladaihim syuhira tabdilu lafdin birodifin ashhara. Wa ma-nya apa di sini? Wa ma bilafdhiyin ladaihim syuhira. Ma maksudnya adalah ta'rif. Karena lafzi ini masuk daripada bagian ta'rif tetap. Wa ma atau ta'rifun bil lafzi ladaihim syuhira inda ladaihim indal mana tiko ulima apa ini ta'rifnya yaitu adalah tabdilul lafzin birodifin. Apa maksudnya rodif di sini? Murodif asharo ya. Ini ada majas birodifinnya ada apa? Majas itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il birodifin asharo. Oke, lihat
Yang kelima, kalamnya syarif. Wa amma ta'rifu bil lafzi huwa an tubaddila al-lafdho bilafdin muradifin gitu ya. Yakunu illa ala nafsil ma'na. Antubaddila lafdho bilafdin muradifin. Yang penting apa? Menunjukkan ala nafsil makna. Tadi baik muradif bil lafzi atau bil alfat. Bil lafzi kayak tadi wal godonfar wal asad lafdun wahid. Atau misalnya bil alfat kayak tadi apa? Al insan wal hayawan an-natik, ketika seseorang udah maklum, udah mengetahui mahiyah daripada al insan. Al muhim tadi dia yadullu ala nafsil makna. Muradifin lahu ashar gitu ya. Ashar minhu. Kenapa harus ashar? Supaya yufid li yufidas as-sami. Karena kalau enggak ashar, yufid sami apa enggak? La yufid. Kayak tadi misalnya al-godonfar, kemudian antum mentarifkan dengan lain. Hal yufid disami. Lah. Sedangkan tarif itu harus yufid lisan. Makanya itu harus ditambahin tabdilul lafzin bi muradifin lahu ashhar minhu kata arifil godon faribil asad. Wa muradul musannifi. Nah, ini ngejelasin apa? Tadi fal haddu yang bait yang kedua. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a wa rasmu bil jinsi wa khasatin ma'a wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a wa naqisir rasmi bi khasatin faqat aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabat. Wa muradul musannifi bil haddi yaitu apa? Bil haddi tam wa rasmi ar-rasmi tam fil baiti tsani itu kan at-tamman. Ya kan ya? At-tamman fil baiti tsani yang dimaksud daripada had yaitu had tam dan rasam adalah rasam tam. Apa dalilnya? Kenapa kita bisa mengetahui had ini had tam? Bidalili qaulihi ba'da dzalika apa? Wa naqisul haddi ila akhir wa naqisul rasmi. Sama? Nih kalam ini bil haqiqah terbagi menjadi dua. Lihat, bil haqiqah kayak gini dia. Wa muradul musannifi bil haddi at-tam bidalili qaulihi ba'da dzalika wa naqisul haddi. Satu. Kemudian apa? Wa muradul musannifi bir rasmi at-tam bidalili qaulihi ba'da dzalika wa naqisul rasmi. Fal kalamu ala tauzi' dibagi dua. Wa syartu kullin an yura mutarida munhakisan wa zahiran la ab'ada wallahu a'lam. Allahumma shalli